Kejahatan perang, ilmu palsu, efek samping mematikan, dan kebenaran kelam tentang apakah mereka benar-benar ingin Anda sembuh. Ini adalah konspirasi Big Pharma paling gila yang ternyata benar. Nomor 14. Media korporat arus utama berbohong dengan menimpakan kesalahan atas epidemi opioid modern kepada kartel narkoba asing. Tapi kenyataannya, Big Pharma dan pemerintah Amerika telah bersekongkol untuk mencari keuntungan dari kecanduan dan kematian selama hampir 1 abad. Dan semuanya dimulai dari Perang Dunia Kedua dan seorang pria bernama Harry J. Anslinger, arsitek sejati dari perang terhadap narkoba. Tapi perang sebenarnya adalah melawan narkoba yang tidak bisa dia dan teman-temannya jadikan sumber keuntungan. Anslinger sangat membenci narkoba dengan hasrat yang membara sehingga dia diangkat menjadi komisaris pertama Biro Narkotika Federal. Dia tetap bertahan dan mempertahankan kepemimpinannya melalui masa kepresidenan Herbert Hoover, Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower, dan John F. Kennedy. Masa jabatannya berlangsung selama 32 tahun. Jelas, dia adalah seorang pendukung keras pelarangan. Namun ada motivasi yang lebih dalam yang berperan. Menurut buku Norman Ohler, Tripped, Jerman Nazi, CIA, dan Awal Era Psikedelik, Anslinger menutup sebuah kesepakatan besar pada tahun 1939 saat Perang Dunia II sedang berkecamuk, 2 tahun sebelum Amerika secara resmi terlibat. Jika konflik-konflik terbaru telah mengajarkan kita sesuatu, itu adalah bahwa perang selalu mengganggu rantai pasokan, dan tentu saja itu termasuk produk farmasi. Secara khusus, salah satu jenis obat yang paling berharga dan berbahaya di luar sana adalah opiat. Anslinger, yang meskipun memiliki banyak kekurangan, tidak kekurangan kecerdikan, menyadari bahwa hanya masalah waktu sebelum perang menghancurkan rantai pasokan opium. Jadi dia membuat kesepakatan dengan industri farmasi Amerika untuk berinvestasi besar-besaran dalam produksi dan penimbunan obat-obatan dalam jumlah besar. Jumlahnya cukup untuk memasok tidak hanya Amerika Serikat, tetapi juga semua sekutu mereka dalam Perang Dunia Kedua. Campuran dana publik dan swasta Amerika mendorong produksi opium di Iran, Turki, dan India habis-habisan, hingga menghasilkan gunungan opium mematikan. Pada tahun 1942, setahun setelah serangan mendadak di Pearl Harbor dan Amerika Serikat secara resmi memasuki perang, Anslinger memetik hasil investasinya. Lebih dari 300 ton opium diimpor ke Amerika Serikat, diangkut dengan 10 truk ke Fort Knox, dan dijaga oleh agen-agen Biro Narkotika Federal Anslinger yang bersenjata senapan mesin. Dari sana, opium itu dikirim ke semua perusahaan farmasi yang kemudian mengolahnya menjadi obat opiat yang bisa digunakan. Pandangan ke depan ini ternyata sangat menguntungkan. Semua sekutu Amerika akhirnya bergantung pada opiat Amerika untuk kebutuhan medis mereka di garis depan. Perusahaan farmasi besar Amerika Serikat menjadi bandar narkoba bagi dunia sekutu. Jadi bagaimana peran Nazi dalam semua ini? Setelah Perang Dunia II, Departemen Anslinger bertanggung jawab mengatur narkotika ilegal di beberapa wilayah sekutu Jerman yang telah didenazifikasi. Di sana, dia dan pejabat Amerika lainnya mulai mengenal kebijakan Nazi tentang pengendalian obat-obatan terlarang. Kebijakan itu efektif, setidaknya di atas kertas, jika Anda mengabaikan fakta bahwa semua undang-undang ini sering digunakan sebagai alasan untuk memenjarakan orang Yahudi dengan tuduhan palsu. Anslinger menggunakan banyak kebijakan ini untuk membentuk usulannya di Komisi Narkotika Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lagi pula, ketika tujuan Anda adalah mengendalikan pasokan, mengapa membiarkan persaingan? Dan seperti yang akan Anda sadari dengan konspirasi kita berikutnya, tidak banyak yang berubah. Nomor 13. Menurut DEA, 2,2 pon fentanyl berpotensi membunuh 500.000 orang. Jumlah kematian akibat fentanyl mencapai puncaknya dengan lebih dari 73.000 kematian hanya pada tahun 2022. Tanyakan kepada politisi Amerika, penegak hukum, atau tokoh media manapun dari mana asalnya, dan mereka akan memberi Anda jawaban yang sama, diselundupkan, melintasi setiap perbatasan oleh kartel narkoba Meksiko dan Tiongkok. Itu adalah alasan yang mudah, terutama ketika Anda menerima suap dari pelaku sebenarnya. Untuk meminjam sebuah klise lama, biang keroknya justru ada di dalam rumah sendiri, dan bahkan menawarkan Anda tarian erotis di pangkuan. Bagian terakhir itu sebenarnya bukan kiasan, itu benar-benar terjadi. Seorang eksekutif farmasi dari perusahaan Insys Therapeutics membawa seorang dokter Chicago bernama Paul Madison ke sebuah klub malam, dan mereka memberinya tarian erotis di pangkuan. Itu semua adalah bagian dari skema yang lebih luas untuk membuatnya meresepkan lebih banyak semprotan fentanyl mereka yang sangat kuat, Sapsis, kepada pasien-pasiennya. Dan ini adalah bagian dari lebih dari $70.000 yang dipertukarkan antara Insys dan Madison melalui uang tunai dan hadiah untuk mempertahankannya sebagai salah satu dokter yang paling banyak meresepkan Sapsis mereka.
Tapi sebenarnya apa itu sepsis? Ini adalah semprotan fentanyl berbentuk aerosol yang lebih dari 100 kali lebih kuat daripada morfin. FDA hanya secara resmi menyetujui obat ini untuk mengobati pasien kanker stadium akhir yang mengalami rasa sakit begitu parah hingga tidak ada obat lain yang bisa meredakannya. Benar, sepsis adalah sesuatu yang seharusnya hanya Anda konsumsi jika Anda sudah sedang sekarat dalam kesakitan. Itulah sebabnya obat ini telah membunuh lebih dari 900 orang sejak tahun 2012. Itulah obat yang didorong oleh INSIS agar lebih banyak dokter mempromosikannya melalui resep di luar indikasi resmi. Karena sangat adiktif, bahkan satu pasien baru saja sudah menghasilkan pendapatan jangka panjang hingga ratusan ribu dolar untuk INSIS. Jika tarian pangkuan itu masih belum cukup norak bagimu, persidangan pidana atas praktik gelap INSIS mengungkapkan sesuatu yang bahkan lebih hina. Sebuah video musik rap yang mereka buat untuk membujuk dokter agar meresepkan lebih banyak sepsis. Video tersebut berjudul Greed by Choice, menampilkan dua eksekutif INSIS yang nge-rap tentang obat mematikan mereka. Sementara itu, seorang penampil ketiga menari-nari dengan kostum botol sepsis raksasa. Menariknya, botol 1.600 mikrogram adalah dosis legal tertinggi. INSIS jelas salah satu yang paling berisik dan paling menyebalkan dengan taktik mereka untuk menjerumuskan dokter ke dalam korupsi. Tapi mereka sebenarnya hanya melakukan apa yang juga dilakukan oleh perusahaan lain di industri ini. Analisis ProPublica tahun 2019 bahkan menemukan bahwa dokter memang meresepkan lebih banyak obat dari perusahaan farmasi tertentu setelah diberikan biaya konsultasi. Melihat angka 6 digit tersebut, berkonspirasi dengan dokter jelas merupakan langkah yang menguntungkan, meskipun itu berarti dokter mengorbankan pasien mereka. Namun di industri yang penuh dengan korupsi tersembunyi, ada lebih dari satu cara untuk mengubah penyakit menjadi tambang emas. Nomor 12. Sementara semua orang menderita akibat pandemi COVID-19, Pfizer justru mengalami masa kejayaan selama beberapa tahun, menghasilkan 37 miliar dolar dari vaksin mereka pada tahun 2021. Secara resmi, itu adalah salah satu produk paling sukses dalam sejarah manusia. Tahun 2022 bahkan lebih luar biasa lagi. Bukan hanya terjadi peningkatan penyebaran vaksin, tetapi juga ada tambahan keuntungan dari pil COVID-19 mereka, Paxlovid. Pil ini memiliki tingkat keberhasilan 90% dalam mengobati gejala parah pada orang dewasa yang rentan dan terinfeksi virus tersebut. Semua itu terdengar sangat baik di permukaan, mengingat semua hal tersebut memang sangat membantu dalam mengendalikan pandemi dan kemungkinan besar telah menyelamatkan jutaan nyawa. Namun seperti halnya di dunia korporat, selalu ada syarat-syarat tersembunyi yang mereka harap tidak akan Anda perhatikan. Ketika berbicara tentang syarat-syarat tersembunyi itu, hampir tidak ada yang mendapatkan bagian terburuk dari kesepakatan tersebut, selain masyarakat miskin di negara-negara berkembang. Organisasi Global Justice Now dengan cepat menunjukkan bahwa vaksin Pfizer dibuat dengan bantuan BioNTech. Perusahaan Jerman tersebut mendapat suntikan dana kecil sebesar 100 juta euro dalam bentuk pembiayaan utang dari Bank Investasi Eropa yang dimiliki publik dan hibah sebesar 375 juta euro dari pemerintah Jerman. Inilah alasan dibalik lelucon lama yang sayangnya benar tentang industri farmasi. Kita membayar semua obat kita 2 kali. Pertama, ketika uang pajak kita membantu mengembangkan obat-obatan itu melalui kontrak pemerintah yang menguntungkan, dan kemudian lagi ketika kita harus membayar mahal untuk mendapatkan obat yang dikembangkan dengan uang pajak kita. Dan ini jebakan finansial, bahkan bagi orang Amerika kelas menengah, apalagi bagi orang termiskin di negara-negara selatan global. Seorang perwakilan dari Global Justice Now mengatakannya dengan sangat tepat ketika dia berkata, pengembangan vaksin mRNA seharusnya merevolusi respons global terhadap COVID. Tapi kita membiarkan Pfizer menahan informasi medis penting ini dari sebagian besar dunia sambil merampok sistem kesehatan masyarakat dengan kenaikan harga yang sangat tinggi. AstraZeneca menyediakan vaksinnya dengan harga yang jauh lebih murah, dan Moderna, yang patut diapresiasi, mengatakan bahwa mereka tidak akan menegakkan perlindungan paten pada vaksin mereka sendiri. Itu berarti orang-orang di daerah yang kurang beruntung bisa memproduksi versi generik yang lebih murah untuk memenuhi kebutuhan pasien mereka. Pfizer tidak melakukan hal seperti itu, karena untuk apa mereka melakukannya? Sekarang, ketika ada begitu banyak uang di atas meja yang bisa mereka ambil, ini adalah bentuk paling terang-terangan dari mencari untung di tengah pandemi. Seperti setuju untuk membantu menyelamatkan seseorang dari gedung yang terbakar, tapi hanya jika mereka juga setuju untuk mengosongkan kantong mereka. Kita melihat contoh yang bahkan lebih terang-terangan dari hal ini selama krisis COVID-19. Ada insiden di mana perusahaan farmasi besar secara eksplisit tetap menyimpan keuntungan dari vaksin yang sudah dibayar di muka, meskipun kemudian dibatalkan.
Ini adalah sikap tak tahu malu yang hanya bisa kamu kembangkan ketika kamu cukup kaya dan punya koneksi, sehingga tahu bahwa kamu tidak akan pernah menghadapi konsekuensi yang berarti. Bagian terburuk dari konspirasi yang memutamakan keuntungan di atas pasien ini adalah bahwa ini bukan satu-satunya kali Pfizer melakukan hal seperti ini. Dan untuk penyakit yang bahkan lebih mengerikan dan mematikan daripada COVID-19, mereka melakukan trik licik yang sama persis dengan obat-obatan untuk penderita AIDS, seperti obat Rescriptore. Pada tahun 2003, Pfizer membatalkan kesepakatan yang seharusnya membuat obat tersebut jauh lebih terjangkau bagi orang-orang di negara miskin yang dilanda HIV dan AIDS, hanya karena margin keuntungannya tidak cukup besar. Tapi tidak seperti pihak-pihak yang terlibat dalam konspirasi farmasi nyata berikutnya, setidaknya Anda bisa bilang mereka tidak bersekongkol dengan pelaku genosida dan pembunuhan massal. Nomor 11. Tanabe Pharma Corporation adalah salah satu entitas farmasi paling berpengaruh di Jepang yang asal-usulnya dapat ditelusuri hingga tahun 1678. Benar sekali, ini adalah perusahaan yang hampir berusia 350 tahun. Karena usianya yang sudah tua, merger, perubahan merek, dan fakta bahwa perusahaan farmasi tampaknya sering mendapat reputasi buruk, perusahaan ini telah berganti nama berkali-kali. Hingga tahun 2025, perusahaan ini bernama Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation. Sebelum itu, perusahaan ini pernah menggunakan banyak nama berbeda, termasuk Mitsubishi Tokyo Pharmaceuticals dan Well-Fight Corporation yang bergabung pada tahun 2001. Yang sebenarnya menjadi sorotan di sini adalah Well-Fight Corporation. Perusahaan itu merupakan hasil gabungan dari dua entitas lain yang bergabung pada tahun 1998, Yoshitomi Pharmaceutical Industries Limited dan Green Cross Corporation. Tentu saja, Green Cross Corporation juga pernah terlibat skandal. Pada akhir 1980-an, mereka menyebabkan sekitar 3.000 orang yang menggunakan produk darah mereka tertular HIV akibat kontaminasi. Teknologinya sudah diketahui tidak aman, tetapi tetap saja dipasarkan. Namun bisakah Anda benar-benar mengharapkan sesuatu yang berbeda ketika salah satu pendirinya adalah salah satu penjahat perahu paling brutal dan sadis dalam ingatan kita? Benar sekali. Salah satu pendirinya adalah Masaji Kitano, Komandan Kedua Unit 731, sebuah divisi penelitian perang kimia dan biologi. Kejahatan mereka terhadap rakyat Tiongkok adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah tercatat. Mereka dengan sengaja membuat orang mengalami radang dingin untuk melihat bagaimana hal itu merusak tubuh mereka. Mereka menggunakan manusia hidup sebagai sasaran uji hidup untuk senapan dan bayonet. Mereka mengamputasi dan membedah pasien yang masih sadar. Mereka dengan sengaja menginfeksi orang dengan sifilis dan wabah. Mereka memaksa korban untuk hamil. Orang-orang dibiarkan kelaparan, dihancurkan, dimutilasi, disuntik dengan darah hewan. Jika kita mencoba mencatat setiap hal mengerikan yang mereka lakukan di unit 731 itu, akan menghabiskan seluruh video ini. Dan salah satu orang teratas di balik semua itu lolos tanpa hukuman, menjadi konsultan untuk program perang Amerika, lalu membantu mendirikan Green Cross. Kita tahu pasti bahwa bukan hanya satu anggota dari unit mengerikan itu yang ada di tim tersebut. Ryoshi Naito juga sangat terlibat dalam Green Cross. Bukan hanya dia terlibat dalam kekejaman unit 731, tetapi dia juga ikut serta dalam upaya pemerintah pasca perang untuk menutupi kejahatan terburuk yang mereka lakukan bersama. Dan bagian yang paling menakutkan adalah, itu berhasil. Bayangkan seperti ini. Itu seperti mengetahui bahwa Heinrich Himmler dan Eichmann meninggal karena usia tua, dan mereka duduk di Dewan Direksi Pfizer. Dan seperti yang akan kamu pelajari, Big Pharma dan eksperimen manusia yang tidak etis sama sekali bukanlah hal yang langka. Nomor 10. Kita kembali lagi ke Pfizer yang memiliki daftar panjang pelanggaran dalam hal konspirasi farmasi yang sangat jahat. Yang satu ini memiliki jumlah korban jiwa yang sudah dikonfirmasi secara hukum. Pada tahun 1996, wabah meningitis yang mengerikan melanda Nigeria dengan hampir 110.000 kasus dan hampir 11.700 kematian. Komunitas global, baik publik maupun swasta, mengumpulkan sumber daya mereka untuk memenuhi kebutuhan krisis tersebut. Salah satu entitas tersebut adalah tentu saja Pfizer, yang melihat kesempatan untuk menyelesaikan dua masalah sekaligus. Sayangnya, mereka justru menyebabkan lebih banyak korban daripada itu. Pfizer memutuskan bahwa wabah meningitis adalah waktu yang tepat untuk uji klinis baru salah satu obat mereka, Trophan. Obat tersebut telah disetujui oleh FDA untuk pengobatan pada orang dewasa, tetapi uji coba belum pernah dilakukan pada anak-anak di negara barat karena, alasan yang jelas. Anak-anak Nigeria yang tidak punya pilihan lain tampaknya akan menjadi kelinci percobaan yang lebih aman. Mungkin beberapa dari mereka bahkan bisa sembuh dalam prosesnya. Secara teori, ini adalah sebuah kemenangan. Namun segala hal tentang cara Pfizer melakukan uji coba ini sangat tidak etis dan beberapa orang bahkan menyebutnya benar-benar jahat.
Mereka tidak meminta persetujuan dari orang tua anak-anak yang menerima Trovan setelah memberi penjelasan yang memadai. Mereka tidak pernah memberitahu bahwa obat yang digunakan pada mereka masih bersifat eksperimental. Mereka bahkan melakukan eksperimen ini di rumah sakit, tempat petugas dari dokter lintas batas merawat pasien dengan metode yang sudah terbukti dan sah. 200 anak diberikan Trovan, 11 diantaranya meninggal sebagai akibatnya. Banyak lainnya mengalami efek samping yang melemahkan, gangguan bicara dan pendengaran, kebutaan, gagal hati, kelumpuhan, dan gangguan neurologis. Orang tua diberitahu bahwa mereka memiliki harapan untuk sembuh, namun kenyataannya, anak-anak mereka justru menjadi cacat dalam uji coba obat perusahaan farmasi besar Amerika. Hal ini dipandang oleh banyak orang Nigeria sebagai serangan politik langsung terhadap mayoritas penduduk Muslim di negara itu dari pihak Barat. Dan jika insiden mengerikan ini saja belum cukup buruk, kejadian ini telah meninggalkan warisan yang bertahan lama dan sangat berbahaya berupa skeptisisme terhadap vaksin di berbagai negara Afrika. Hingga tahun 2022, hanya 23% penduduk yang telah divaksinasi di seluruh benua tersebut. Insiden-insiden seperti uji coba mematikan Pfizer telah menjadi faktor pendorong utama yang membuat angka ini tetap lebih rendah dari ambang batas kekebalan kelompok. Satu-satunya yang dialami Pfizer akibat hal ini hanyalah pemberitaan buruk serta dugaan penyelesaian di luar pengadilan sebesar $75 juta kepada pemerintah setempat dan $175.000 kepada 4 keluarga anak-anak yang meninggal pada tahun 2009. Jumlah itu hanyalah seperti kesalahan pembulatan pada margin keuntungan tahunan mereka. Obat memang mahal, tapi itu diperlukan. Tapi bagaimana jika salah satu alasan terbesar mengapa obat sangat mahal sebenarnya hanyalah kebohongan besar? Nomor 9. Jika Anda ingin menemukan simbol hidup untuk segala sesuatu yang dibenci masyarakat umum tentang Big Pharma, Anda tidak akan menemukan yang lebih baik daripada sosok yang dijuluki Pharma Bro dan terkenal buruk, Martin Shkreli. Dia menjadi berita utama pada tahun 2015 setelah mengakuisisi obat penyelamat nyawa untuk toksoplasmosis, darah prim, dengan perusahaannya Turing Pharmaceuticals. Dia kemudian menaikkan harga dari $13.50 per tablet menjadi $750. Itu adalah salah satu tindakan keserakahan perusahaan yang paling tidak tahu malu, bahkan untuk sebuah industri yang memang sudah penuh dengan tindakan seperti itu. Untuk mengecam Shkreli, sekelompok remaja laki-laki di Australia membuat bahan aktif dalam obat tersebut dengan harga yang jauh lebih murah. Percobaan di kelas mereka menghasilkan 0,13 ons pirimetamin dengan biaya $20. Di Amerika Serikat, jumlah yang sama bisa berharga hingga $110.000. Namun hal itu tidak membuat Shkreli berhenti untuk terus mewakili semua naluri terburuk dari industri pilihannya. Dia mengatakan bahwa biaya tinggi yang dia terapkan diperlukan untuk inovasi karena tingginya biaya penelitian dan pengembangan atau R&D. Itu adalah kebohongan, karena itulah inti dari konspirasi ini. Perusahaan farmasi sangat suka melebih-lebihkan biaya R&D. Hal itu memberi mereka kesempatan untuk menaikkan harga obat-obatan mereka pada akhirnya. Tidak hanya biaya R&D jauh lebih rendah daripada yang mereka katakan. Mereka biasanya menghabiskan sekitar sepertiga dari biaya R&D untuk setiap obat dibandingkan dengan biaya pemasaran obat yang sama. Menurut laporan RD Myths, argumen yang membantah taktik menakut-nakuti soal riset dan pengembangan industri obat oleh organisasi pengawas konsumen nirlaba Public Citizen, perusahaan farmasi besar sebenarnya hanya menghabiskan 1/5 dari apa yang mereka klaim untuk biaya R&D obat. Sebagian besar dari biaya ini sebenarnya juga didanai oleh pembayar pajak. Pada tahun 1995, para ilmuwan yang didanai oleh pembayar pajak Amerika Serikat melakukan setidaknya 55% dari proyek penelitian yang mengarah pada penemuan dan pengembangan 5 obat terlaris, berdasarkan data dari National Institute of Health. Big Pharma suka mengatakan bahwa dibutuhkan $2,6 miliar untuk membawa sebuah obat dari laboratorium ke pasar, yang sebenarnya adalah sebuah penggelembungan yang sangat berlebihan. Itu didasarkan pada sebuah studi yang sangat bermasalah dari Tufts Center for the Study of Drug Development yang sama sekali tidak transparan mengenai ukuran sampel dan metode penelitiannya. Penelitian independen telah menunjukkan bahwa biaya median untuk satu fase uji klinis yang berhasil kemungkinan lebih mendekati sekitar $19 juta. Itu hanyalah sebagian kecil dari total angka pipeline yang dikapitalisasi yang sering dibanggakan oleh Big Pharma. Dan mereka berharap Anda tidak akan mencermatinya terlalu saksama. Berbohong tentang biaya sendiri untuk secara artifisial menaikkan harga dan keuntungan Anda adalah taktik yang benar-benar tercela.
Tapi yang benar-benar berbahaya adalah ketika Big Pharma berbohong untuk membujuk Anda agar mengonsumsi obat yang sebenarnya tidak seharusnya Anda konsumsi. Nomor 8, semua orang tahu obat-obatan memiliki efek samping, di mana penyakit yang lebih parah biasanya menambah potensi efek samping pengobatan yang juga lebih parah. Siapapun yang mengonsumsi obat sedang mengambil risiko yang sudah dipertimbangkan, memilih apakah mereka lebih ingin menderita gejala penyakitnya atau menghadapi risiko potensial dari meredakan gejala tersebut. Setidaknya ketika perusahaan farmasi benar-benar jujur tentang risiko-risiko itu. Itulah yang terjadi dengan Merck dan Vioxx, obat antiinflamasi. Menurut Union of Concerned Scientists, kutipannya, Merck menggunakan metodologi yang cacat dan bias terhadap hasil yang sudah ditentukan sebelumnya untuk melebih-lebihkan efek positif dari obat tersebut. Bukan taktik rahasia yang ingin Anda lihat ketika nyawa manusia benar-benar dipertaruhkan. Merck melanggar prinsip utama tentang bagaimana uji coba obat ini seharusnya dijalankan. Setelah menguji efektivitas Vioxx dibandingkan dengan efektivitas naproxen, obat pesaingnya, para eksekutif mengklaim secara tidak benar bahwa naproxen memiliki efek kardioprotektif yang unik. Data seperti apa yang mereka coba sembunyikan dengan tipu muslihat korporat seperti ini? Yah, bisa jadi fakta bahwa Vioxx terbukti meningkatkan risiko serangan jantung pada pasien sekitar 400%. Dan kemudian ada obat anti radang sendi Celebrex dari teman-teman kita di Pfizer. Obat itu mungkin terasa seperti anugerah bagi orang-orang yang menerimanya. Dan untuk beberapa waktu, itu memang salah satu obat paling menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Itu berlangsung sampai tahun 2012, ketika terungkap bahwa Pfizer memilih-milih data uji coba untuk membuat obat tersebut tampak jauh lebih aman daripada kenyataannya. Meskipun sudah ada kematian terkait Celebrex akibat tukak lambung dan serangan jantung sejak tahun 1999, hal ini secara keliru digambarkan sebagai kasus luar biasa yang tidak layak mendapat banyak perhatian. Para eksekutif terlihat bersekongkol melalui email untuk memastikan bahwa data dimanipulasi agar tampak sebaik mungkin. Mereka harus mengeluarkan lebih dari $164 juta untuk menyelesaikan gugatan class action dari para investor setelah kejadian tersebut. Mereka juga dipaksa oleh FDA untuk berhenti mempromosikan Celebrex dalam segala bentuknya kepada publik, meskipun secara teknis obat tersebut masih diizinkan tetap beredar di pasar. Kamu mungkin bahkan tidak akan terkejut mendengar bahwa perusahaan-perusahaan besar ini memelintir dan membelokkan kebenaran demi uang, dan mereka menjadikan nyawa manusia sebagai korban sampingan. Namun, yang mungkin mengejutkanmu adalah salah satu teknik konspiratif rahasia yang mereka gunakan untuk melakukannya. Nomor 7. Kapan terakhir kali kamu mendengar tentang terobosan medis besar di berita? Sebuah obat atau pengobatan yang mengubah paradigma dan tampak membawa ilmu kedokteran maju ke arah baru yang berani. Jika kamu tidak bisa mengingatnya sejak COVID, kamu tidak sendirian. Sebagian alasannya adalah karena banyak perusahaan farmasi besar berpikir lebih baik berinvestasi pada obat Me Too sebagai gantinya. Juga dikenal sebagai obat turunan, ini adalah obat-obatan yang sangat mirip dengan obat yang sudah ada sebelumnya dengan beberapa modifikasi kecil. Ada manfaat dari obat Me Too, mulai dari melakukan perbaikan kecil namun diperlukan pada obat asli, hingga menyediakan lebih banyak pilihan bagi pasien dengan kebutuhan yang sangat individual. Namun meskipun itu jelas bukan hal yang sepele, para kritikus menuduh obat Me Too pada dasarnya hanyalah lintah besar yang rakus yang menempel di sisi industri farmasi. Beberapa kritik utama terhadap obat Me Too adalah bahwa mereka mengalihkan penelitian dan pengembangan untuk obat-obatan yang hanya memperluas lini produk perusahaan farmasi besar. Angkanya cukup mengkhawatirkan. Angka-angka tersebut menunjukkan seberapa besar produksi obat secara keseluruhan yang didedikasikan untuk obat Me Too, bukan untuk obat inovatif. Lebih dari 60% obat yang terdaftar dalam daftar obat esensial Organisasi Kesehatan Dunia adalah obat Me Too. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi para peneliti antibiotik, di mana ancaman infeksi yang resisten terhadap antibiotik selalu mengintai. Evolusi yang terus-menerus diperlukan untuk tetap selangkah lebih maju dari ancaman tersebut. Namun, ini bahkan belum mendekati trik paling licik yang sering digunakan oleh perusahaan farmasi besar untuk memastikan obat mereka bisa meraup keuntungan maksimal. Nomor 6. Paten. Inilah alasan mengapa Pfizer bisa mematok harga vaksin mereka sangat mahal dan Martin Shkreli bisa melakukan kenaikan harga yang gila pada Daraprim. Masalahnya, setidaknya dari sudut pandang perusahaan farmasi besar adalah bahwa paten tidak berlaku selamanya. Rata-rata paten hanya bertahan sekitar 14 tahun. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa versi generik yang tersedia untuk obat-obatan yang sudah habis masa patennya bisa sampai 95% lebih murah.
Jadi, jika perusahaan farmasi besar ingin menjaga harga mereka tetap setinggi mungkin, mereka harus mencari cara untuk secara artifisial memperpanjang masa berlaku paten mereka melebihi umur alaminya. Teknik licik ini disebut evergreening. Kamu tidak akan pernah memandang perusahaan farmasi besar dengan cara yang sama lagi setelah mengetahuinya. Ini tampak sederhana, tapi menipu. Perusahaan-perusahaan itu terus mencari paten baru untuk variasi yang sangat kecil dari obat aslinya. Misalnya, mereka menambahkan bahan baru seperti obat Me-Too yang tadi kita bahas, atau mereka meluncurkannya dengan dosis baru atau metode konsumsi yang berbeda, misalnya dari suntikan menjadi inhalasi atau pil. Secara internal, perusahaan farmasi besar suka menyebut ini sebagai manajemen siklus hidup, padahal sebutan yang lebih jujur adalah manajemen harga. Bahkan jika patennya dipermasalahkan, perusahaan-perusahaan itu tidak peduli. Bagaimanapun juga, saat mereka menghabiskan uang untuk pertempuran hukum, mereka masih bisa menjual obat mereka dengan harga selagi masih dalam masa paten. Departemen akuntansi mereka mungkin sudah melakukan analisis biaya dan manfaatnya. Biaya hukum itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang mereka hasilkan selama pertempuran itu masih berlangsung. Dr. Joel Lexin, seorang profesor di Sekolah Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di Universitas York di Toronto, mengatakan, biasanya ketika Anda memperpanjang masa paten seperti ini, Anda tidak mencari keuntungan terapeutik yang signifikan. Yang dicari adalah keuntungan ekonomi perusahaan. Evergreening adalah rahasia umum. Jenis teknik yang sah secara hukum, namun buruk yang merugikan orang miskin dan orang sakit, tetapi menyenangkan para pemegang saham perusahaan. Tapi bagaimana dengan saat-saat ketika sains bertentangan dengan kepentingan perusahaan farmasi besar dan mereka mencoba menutupinya? Nomor 5. Bisakah kamu menyebutnya konspirasi jika tidak ada kekuatan korporat jahat yang mengancam seorang pelapor agar tetap diam? Itulah yang terjadi pada Dr. John Bush ketika dia menemukan bahwa Avandia, obat diabetes milik GlaxoSmithKline, menyebabkan penyakit jantung pada pasien selama uji klinis. Tahun itu adalah 1999 dan Dr. Bush sedang bekerja di Universitas North Carolina ketika dia membuat penemuannya dan mempublikasikan hasil penelitiannya. Hal ini langsung memicu ancaman tindakan hukum dari GlaxoSmithKline yang akan menghancurkan karir Dr. Bush dan membuatnya bangkrut secara finansial. Tidak mungkin seorang pria dengan gaji peneliti bisa melawan raksasa farmasi secara hukum. Ancaman itu begitu besar sehingga Bush terpaksa menandatangani surat yang dibuat oleh perusahaan tersebut yang mendiskreditkan temuannya. Surat itu menyatakan bahwa data diambil di luar konteks dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk membuktikan sesuatu secara pasti. Tapi begini, penelitian lebih lanjut justru membuktikan apa yang dikatakan Bush. Avandia memang benar-benar sangat berbahaya. Dan sebagai akibat dari semua ini, FDA menuntut penarikan semua Avandia. Pada tahun 2010, GlaxoSmithKline tahu obat mereka merusak jantung orang-orang. Tapi karena itu menghasilkan uang, mereka menyembunyikan informasi itu selama 11 tahun. Siapa yang tahu berapa banyak nyawa yang mereka hancurkan sambil meraup jutaan, bahkan mungkin miliaran dalam bentuk keuntungan. Upaya-upaya menutupi fakta seperti ini adalah mimpi buruk. Tapi kami bisa memikirkan sebuah produk yang benar-benar dijual di pasaran yang entah bagaimana bahkan lebih menakutkan dari semua itu. Nomor 4, berikut dua kata yang seharusnya tidak pernah berdekatan. Bedak bayi dan asbes. Tapi raksasa farmasi Amerika yang sangat beragam, Johnson, menggabungkan kedua hal itu. Dan kemudian mereka menyembunyikan fakta bahwa mereka tahu tentang hal itu dan bahwa itu telah membunuh orang selama puluhan tahun. Laporan tentang mesotelioma, salah satu bentuk kanker yang langka dan sangat agresif, mulai bermunculan pada wanita yang tidak pernah terpapar asbes di tempat kerja. Jadi orang-orang mulai bertanya-tanya apa benang merahnya. Sedikit orang yang menduga bahwa penyebabnya adalah bedak tok yang terkontaminasi asbes, kecuali Johnson sendiri. Dalam setidaknya 3 pengujian oleh 3 laboratorium berbeda dari tahun 1972 hingga 1975, mereka menemukan asbes di dalam bedak tok mereka dan memutuskan untuk menyembunyikan hasilnya. Dampak terhadap manusia dari hal ini benar-benar memuakkan. Lebih dari 11.000 orang mengklaim bahwa bedak tok Johnson adalah penyebab kanker mereka. Ini termasuk ribuan wanita yang secara khusus menderita kanker ovarium yang agresif. Beberapa dari orang-orang ini kemungkinan pertama kali terkontaminasi saat mereka masih bayi. Semua ini akibat keserakahan Big Pharma. Untuk sekali ini, sistem hukum setidaknya sedikit memberi keadilan bagi para korban Big Pharma. Johnson diperintahkan untuk membayar $40 juta kepada orang-orang yang terkena kanker akibat bedak tok mereka yang terkontaminasi. Untuk melampaui itu, Anda membutuhkan sesuatu yang benar-benar jahat. Anda tahu, seperti bukti bahwa sebuah perusahaan farmasi aktif terlibat dalam kejahatan terburuk Nazi.
Nah, kami punya kabar untuk Anda. Nomor 3, mirip seperti Green Cross Corporation dari Jepang, Bayer, pencipta aspirin dan banyak obat terkenal lainnya, adalah perusahaan yang sangat tua, 162 tahun tepatnya. Seperti Green Cross Corporation dari Jepang, beberapa kemajuan Bayer di bidang kedokteran ditopang oleh aliansi dengan beberapa penjahat perang terburuk Perang Dunia II. Ini bukan sekadar kasus sebuah perusahaan besar yang secara diam-diam terlibat dalam rezim Nazi hanya karena beroperasi di Jerman pada masa itu. Bayer, sebagai bagian dari konglomerat IG Farben, secara aktif terlibat dalam beberapa kekejaman terburuk yang pernah dilakukan Nazi. Semuanya hanya demi memperkaya diri mereka sendiri. Mereka membayar honorarium kepada Dr. SS Helmut Wetter untuk menguji obat-obatan seperti rutenol pada para tahanan di kamp konsentrasi Auschwitz, Dachau, dan Gusen. Wetter adalah seorang pria yang begitu keji sehingga ia kemudian diadili dan digantung atas kejahatannya oleh Amerika setelah perang berakhir. Dia juga dibantu oleh Edward Wirth dan Friedrich Andres yang menguji obat-obatan Bayer pada perempuan yang sengaja diinfeksi tuberkulosis dan difteri di blok sel 20 di Birkenau. Menjadikan orang-orang tak bersalah ini sebagai kelinci percobaan manusia sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Keterlibatan mereka dalam skala yang lebih besar sebagai bagian dari IG Farben membuat mereka mengawasi kerja paksa Yahudi di pabrik-pabrik Nazi. Yang sangat menarik perhatian Bayer adalah pabrik kimia di Auschwitz. Pabrik itu diawasi langsung oleh seorang eksekutif senior Bayer dan kemungkinan besar memproduksi bahan kimia untuk keperluan farmasi Bayer. Pada tahun 1995, CEO Bayer saat itu, Helga Weihmeyer, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas peran perusahaannya dalam melakukan eksperimen manusia dan kerja paksa selama Holocaust. Video ini telah membuktikan bahwa banyak perusahaan farmasi memiliki masa lalu yang sangat kelam, tetapi mereka suka bersikeras bahwa mereka telah memperbaiki diri dan membersihkan semua aib dari masa lalu mereka. Saat ini, jika mereka melakukan sesuatu yang buruk, itu hanya kecelakaan, bukan? Ya, kecuali nomor 2, salah satu perusahaan farmasi paling berbahaya yang pernah ada adalah Purdue Pharma, yang terkenal buruk, dimiliki dan dijalankan oleh keluarga Sackler. Sebagai arsitek epidemi opioid di Amerika, mereka kemungkinan bertanggung jawab atas lebih banyak korban tewas daripada semua pembunuh berantai dalam 200 tahun terakhir jika digabungkan. Dan itu semua berkat satu obat, OxyContin. Obat ini dipasarkan sebagai alternatif yang kurang adiktif dibandingkan obat penghilang rasa sakit lain yang ada di pasaran. Tapi Purdue tahu itu tidak benar. Mereka sadar bahwa obat itu dihancurkan dan dihirup sebagai narkotika rekreasional yang kuat dan berbahaya. Mereka tidak peduli, ada uang yang bisa didapat. Tidak peduli berapa banyak nyawa yang harus dikorbankan demi mendapatkan uang itu. The New York Times mengungkapkan sebuah dokumen Departemen Kehakiman yang membuktikan tanpa keraguan bahwa Purdue sudah mengetahui tentang pengguna rekreasional oksi sejak tahun 1996. Penasihat hukum utama Purdue Pharma, Howard R. Udell, menulis pada awal tahun 1999 kepada pejabat perusahaan lainnya, kutip, "Kami memang telah menemukan referensi tentang penyalahgunaan produk opioid kami di internet. Di depan umum, mereka mengatakan hal yang benar-benar berlawanan, sambil secara agresif memasarkan pil tersebut." Pada tahun 2007, Purdue mengaku bersalah atas pelabelan yang menyesatkan obat itu. Namun pada saat itu, nasi sudah menjadi bubur. Ratusan ribu orang telah meninggal akibat epidemi opioid. Sulit untuk tidak menelusuri semuanya kembali ke satu konspirasi yang mengerikan, kejam, dan serakah ini. Seburuk apapun kedengarannya, masih ada satu bukti yang benar-benar memberatkan. Pertama, meskipun ada kekhawatiran etis yang cukup masuk akal, semakin terlihat bahwa bioteknologi dan terapi gen mungkin saja menjadi masa depan pengobatan untuk banyak sekali penyakit. Ini seperti sesuatu dari fiksi ilmiah, tapi jika cukup banyak dana penelitian dan pengembangan dialirkan ke sana, mungkin suatu hari nanti hal itu bisa menjadi kenyataan. Manusia mungkin bisa benar-benar sembuh total dari penyakit dan gangguan, bukan hanya diobati secara simptomatik. Hal itu telah menarik perhatian beberapa nama besar. Saat mempertimbangkan untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan ini, Goldman Sachs bertanya, apakah menyembuhkan pasien merupakan model bisnis yang berkelanjutan? Itu adalah kutipan langsung dari laporan riset bioteknologi Goldman Sachs. Itu adalah bagian dari kutipan yang lebih panjang dari analis Salvin Richter yang mengatakan, kutip, "Pengobatan seperti itu menawarkan prospek yang sangat berbeda dari sisi pendapatan berulang dibandingkan terapi kronis. Meskipun ini sangat berharga bagi pasien dan masyarakat, hal ini bisa menjadi tantangan bagi pengembang obat yang mencari arus kas yang berkelanjutan." Untuk menyederhanakan semua jargon bisnis itu, apa yang sebenarnya dikatakan Richter adalah mengapa membiarkan orang membeli kesehatan mereka jika Anda bisa memaksa mereka untuk menyewanya.
Ini adalah taktik bisnis leakik yang sama seperti langganan layanan streaming dan game live service. Kecuali kali ini bukan bermain dengan hiburan dan uang yang bisa Anda belanjakan, tapi bermain dengan hidup Anda. Dan jika ini saja yang berani mereka katakan secara terbuka, bisakah kamu bayangkan apa lagi yang mereka sembunyikan? Nah, mau horor bahan kimia lainnya? Kamu sebaiknya cek apa yang dilakukan fentanyl pada tubuhmu atau tonton ini saja.